pasang 20 perangkap di tambak yang telah berevolusi jadi hutan bakau dan telah menjadi milik perusahaan, yang dimana tambak ini tidak lama lagi jadi tambang. Seperti biasa, wilayah pemasangan kita masih di Sulawesi Tenggara, yang dimana kali ini kita akan memasang di 2 petak tambak yang telah berevolusi jadi hutan bakau dan berada di pinggir jalan holding perusahaan beserta di samping pabrik baterai dan aspal. Dan inilah dia spot kita kali ini, dimana inilah dia 20 titik lokasi pemasangan perangkap kepiting bakau kita yang akan kita periksa. Tanpa lama-lama lagi, kita akan menuju perangkap pertama, yang dimana di sini kita pasang di pinggir jalan holding yang terdapat banyak akar-akar tumbuhan menjulang ke atas atau dekat pohon berakar rimbun, karena perkiraan kemungkinan ada kepiting yang bersarang di akar-akar atau di bawah pohon. Dan buktinya ternyata song di perangkap pertama ini. Menuju perangkap kedua yang kita pasang agak di tengah-tengah tambak, di mana perkiraan kita di sini di saat air naik maka kepiting akan ke tengah tambak untuk mencari makanan. Selain itu, karena di bagian sisi lain tambak sudah ada juga yang pasang yang mendahului kita. Dan ternyata setelah cek dan recheck sesuai dengan fakta, perangkap kedua juga song. Lanjut perangkap ketiga yang kita pasang sekitar 20 meter dari perangkap kedua dan berada di tengah tambak pula juga, dengan perkiraan yang sama bahwa kepiting akan ke tengah untuk mencari makanan di saat air naik. Dan di sini ternyata sesuai dengan perkiraan kita mendapatkan 1 ekor kepiting bakau betina yang cukup besar sekitar 3 ons. Dan apabila kepiting ini bertelur dan benar 3 ons, maka harganya sekitar 45.000. Lanjut periksa perangkap keempat yang kita pasang di depan tempat bobolnya tambak, dengan perkiraan ada kepiting yang ikut saat arus masuk ke dalam tambak. Dan ternyata sesuai dengan perkiraan hanya sampah-sampah yang kita dapatkan, dan kepitingnya lewat tidak mau melirik perangkap kita. Menuju perangkap kelima yang kita pasang sekitar 20 meter dari perangkap keempat dan berada di akar-akar bakau lagi, dengan perkiraan akar bakau di sini ada cintanya. Dan ternyata sesuai dengan angan-angan, di sini kepitingnya sudah kelihatan dan kita mendapatkan 2 ekor kepiting bakau walaupun masih bocil-bocil. Tetapi keduanya bukan sembarang bocil, karena kalau kita dijepit sakit juga, berdarah juga. Dan tentunya ini enak juga kalau dimasak. Berikutnya kita lanjut untuk periksa perangkap ke-6. Masih di lokasi di dekat bobolnya tambak, tetapi kali ini kita sudah menyeberang ke tambak berikutnya. Dan perangkap ke-6 ini kita pasang di bawah pohon bakau, dengan bayang-bayang ada cinta di balik bakau. Dan ternyata memang ada cinta di balik bakau karena umpannya sudah habis. Tetapi sayangnya tidak ada makhluk apapun di dalamnya, sehingga umpan pun hilang tanpa sisa. Kemungkinan kalau bukan kepiting, ya si tikus pelakunya, karena saya sudah sering menciduk tikus di dalam perangkap di saat malam hari. Menuju perangkap ke-7 sekitar 10 meter dari perangkap ke-6, dan posisinya masih di bawah rimbunnya hutan-hutan bakau, dan masih berharap akan adanya cinta dari sang kepiting, sebagai bukti bahwa perangkap sebelumnya bukan sang tikus pelakunya. Walaupun di sini kita sedikit pesimis dengan hasil sebelumnya, tetapi alhamdulillah kita mendapatkan 1 ekor kepiting dan 1 ekor ikan lecuk-lecuk. Nggak tahu ikan apa ini di wilayah kalian. Kalau di wilayah kami biasanya disebut cukup balukusu. Dan ini dia akar-akar dari bakau. Kembali ke tempat bobolnya tambak dan lanjut periksa perangkap ke-8, yang dimana terletak sekitar 20 meter dari perangkap ke-6 tadi. Dan kita pasang di bawah pohon-pohon nipa, dengan maksud dan tujuan kemungkinan ada kepiting yang sedang berteduh dan bernaung di bawahnya. Dan ternyata sesuai dengan kemungkinan yang ada, memang terdapat 1 ekor kepiting yang lagi berteduh. Tetapi sayangnya bukan kepiting bakau, melainkan kepiting batu, kayak yang lagi nonton yang merasa kepala batu. Jadi di sini kita telah periksa 8 perangkap dan hanya 3 yang ada di sini. Lanjut geledah perangkap ke-9, di mana kita kembali pasang di bawah rimbunnya hutan bakau, dan menuju ke sana kita harus melewati air yang cukup tinggi, dan tentunya si Dede harus berendam. Seperti biasanya kita pasang di akar-akar bakau dengan adanya perspektif bahwa ada kepiting yang bersarang di dalamnya. Tetapi sungguh disayangkan perspektif kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Umpan sudah sangat lecet sehingga
sebagian sudah menghilang, tetapi entah di mana makhluk yang telah mengkonsumsinya. Apakah ini pelaku si tikus atau si kepiting? Hanya yang memakannya yang tahu siapa pelakunya, dan hutan-hutan bakau yang menjadi saksinya. Menuju perangkap ke-10, kita kembali merendam ke dalam air, dan kali ini kita memasang perangkap di bawah pohon bakau, tetapi memiliki air yang cukup dalam di saat air surut maupun naik, dengan harapan ada kepiting yang sedang bersemedi di dalam akar bakau, dan hanya sedikit sungkan dan malu-malu untuk menampakkan sedikit wujudnya. Dan ternyata sesuai dengan apa yang telah kita impikan saat tidur semalam. Di sini kita mendapatkan satu ekor kepiting betina sang penghuni akar bakau dan juga akar nipah. Lanjut untuk perisa perangkap ke-11, yang dimana kita pasang agak di tengah-tengah tambak, namun telah berevolusi menjadi hutan bakau dan hutan nipah. Untuk menuju ke sana kita harus melewati banyaknya akar-akar, dan tentunya di sini kita sedikit lupa di mana kita pasang perangkap tersebut. Dan setelah ingat-ingat dan beberapa petunjuk dari hutan-hutan yang kita lalui, ternyata perangkap kita pasang di bawah pohon nipah. Dan sesuai dengan harapan penonton, perangkap kita kini kembali song, beserta umpannya tidak tergores sedikit pun bagaikan memakai anti gores. Beralih menuju perangkap ke-12, dan perangkap ini kita masih pasang di tengah hutan bakau, dengan medan seperti biasanya melewati akar-akar yang menjulang ke atas, dan berjarak sekitar 20 meter dari perangkap ke-11, dengan harapan ada kepiting yang tersesat di sini. Dan kali ini tak sesuai dengan harapan sang penonton, karena kita mendapatkan 2 ekor kepiting dan 1 ekor cukup balukusu. Kemungkinan kepiting-kepiting ini buta map sehingga dapat tersesat, tetapi karena kepiting kalah mata, jadi kita yang bersyukur alhamdulillah. Karena sedikit lelah dan kaki tak jabor-jabor di cero, jadi kita istirahat sambil menyusun perangkap agar tidak rompa untuk di bawah, karena masih ada 8 perangkap yang belum di unboxing. Karena kita sudah istirahat, lanjut untuk unboxing perangkap berikutnya, menuju perangkap ke-13 yang kita pasang di pusat atau tengah-tengah tambak, dengan melewati rintangan kaki tenggelam ke dalam tanah sampai paha. Dan tentunya tidak luput pula dari akar-akar yang menjulang. Serta perangkap kali ini kita pasang di bawah pohon nipah yang telah berumur sekitar 1 tahun. Dan sesuai dengan harapan penonton, kali ini saya tidak song lagi, melainkan mendapatkan 1 ekor kepiting yang besarnya cukup sebesar jempol kaki. Next perangkap menuju perangkap ke-14, yang dimana kita pasang di bawah hutan-hutan bakau dan di akar-akar bakau lagi. Seperti biasa berharap ada cinta di balik akar, dan tentunya bukan hanya cinta di balik akar yang kita dapatkan, melainkan kaki ditusuk-tusuk akar pula. Dan di sini kita mendapatkan bibit kacang-kacangan. Kita akan coba tabur dan tunggu cintanya di masa yang akan datang. Lanjut ke topik perangkat ke-14, yang dimana di sini kita kembali mendapatkan cintanya akar bakau, yaitu kepiting sesuai harapan penonton yang besarnya seperti jempol tangan. Setelah kacang ditabur dan mudah-mudahan tidak jadi makanan burung, kita lanjut periksa ke perangkap ke-15, yang dimana perangkap ke-15 ini kita masih pasang di area tambak yang berevolusi menjadi hutan bakau, dan kita pasang di bawah pohon nipah. Dan kemarin waktu saya pasang di sini kayaknya ini adalah sarang dari nyamuk, karena di hutan bakau ini kenapakah banyak nyamuknya. Dan setelah kita periksa perangkap ke-15 ini, ternyata cintanya telah hilang dan menyisakan perangkap yang telah dirobek-robek, dan tentunya membuatkan kita pekerjaan untuk menjahit kembali. Nah, ini dia robeknya. Jadi kalau begini kayaknya kepiting memang. Aduh. Berikutnya kita menuju perangkap ke-16, yang dimana kali ini kita pasang di bawah pohon bakau, dengan angan-angan ada kepiting yang bersarang di dekatnya. Dan perangkap ke-16 ini sebenarnya adalah perangkap pertama yang kita pasang sebelumnya, tetapi karena sudah ada yang pasang duluan, akhirnya kita pusing 7 keliling untuk mencari pemasangan perangkap yang strategis. Perangkap ke-16 ini kita kembali lagi lupa ingat dipasang di mana. Setelah bersemedi beberapa detik, akhirnya kita menemukan perangkap ke-16 ini. Dan ternyata perangkap ke-16 ini cinta di balik bakaunya itu sudah menghilang lagi. Kemungkinan kepitingnya sudah merasa akan dimasak sehingga mengkaburkan diri. Berikutnya menuju perangkap ke-17, yang dimana kita pasang di fosil-fosil bekas pembibitan ikan bandeng, dengan harapan di sini ada kepiting yang bersemedi di dalamnya. Karena setiap pasang perangkap di sini pasti isinya
kepitingnya ada, walaupun itu kepitingnya hanya sebesar jari telunjuk. Dan tentunya seperti pemasangan sebelum-sebelumnya, di sini ada lagi cintanya, yang dimana di sini kita kembali mendapatkan kepiting hijau. Dan tak lupa pula dengan dayang-dayangnya, yaitu berbagai jenis kaloman dan cecok. Kita simpan semua perangkap yang telah kita periksa dan lanjut periksa 3 perangkap yang belum di unboxing. Kembali kita lanjut untuk periksa perangkap ke-18, yang dimana perangkap ini sejajaran dengan perangkap ke-6 dan 8 yang kita periksa sebelumnya. Dan perangkap ini kita kembali pasang di dalam akar-akar bakau, dengan bertujuan kemungkinan ada kepiting yang tersesat dan bersarang di dalam akar bakau ini. Dan sesuai dengan prediksi, ternyata memang ada 1 ekor kepiting yang terjebak di dalamnya. Dan sesuai harapan penonton, kepiting kali ini sebesar daun telinga saya. Walaupun sebesar daun telinga, tapi ini bisa disulap jadi kepiting jumbo dengan cara kita rilis kembali ke dalam tambak yang kita gunakan untuk budidaya kepiting bakau. Berikutnya kita lanjut untuk periksa perangkap ke-19 kita, yang dimana kita pasang sekitar 20 meter dari perangkap ke-18. Dan perangkap ini kita pasang di bawah langit di samping pohon nipah, dengan harapan kepiting dapat berjemur seperti turis jika terjerat di dalamnya. Dan dari semua perangkap yang telah kita periksa, inilah perangkap yang mendapatkan kepiting paling banyak, yang dimana kali ini kita mendapatkan 3 cangkang kepiting bakau, walaupun sebenarnya 1 ekor adalah kepiting batu. Selanjutnya menuju perangkap terakhir atau perangkap ke-20, yang dimana perangkap terakhir ini kita pasang di bawah pohon yang cukup rimbun. Dan sebenarnya perangkap ini sejajaran dengan perangkap ke-6, 8, 18, dan 19. Perangkap ini kita pasang di bawah pohon dengan maksud dan tujuan ada cinta di balik pohon. Dan ternyata sesuai dengan harapan sang pemasang perangkap, di antara semua kepiting yang kita dapatkan, inilah akar-akar yang paling tajam kita lalui. Maksud saya kepiting yang paling besar kita dapatkan. Dan selain kepiting, ternyata ada kerang atau kalandue di dalamnya. Karena kepitingnya betina dan jantan, kecurigaan saya kepitingnya lagi bercinta, menjalin kasih di detik-detik terakhir sebelum dimasak. Cukup sampai di sini video saya, dan sampai ketemu di perburuan berikutnya. Dan jangan lupa menjalin silaturahmi dan persaudaraan dengan cara di komen di bawah. Sekian dan terima kasih.